Ini buku Perempuan dan Naga, masih aku simpan, ada tuh ya, terbitan Canisius. Yang ngarang David Michael Lindsay. Terus yang di belakang sini, ternyata dia seorang Katolik yang saleh. David Michael Lindsay telah menghabiskan 8 tahun terakhir untuk meneliti dan menulis. Akhirnya sudah selesai itu. Akhirnya buku Perempuan dan Naga ini ya. Bisa dibeli di mana-mana dulu tuh. Sumber yang terpercaya juga. Kan ada di kitab Wahyu. Itu menjadi bagian yang penting juga tuh ya. Topik perempuan dan naga, katanya ada yang bilang sih, yang ku baca ya dari orang Katolik, kayaknya bener tuh, Bunda Maria mengalahkan roh jahat, perempuan dan naga itu. Kan ada simbol-simbol tuh, kode, bukan cuman kayak alfa dan omega ya, awal dan akhir. Ada taman doa alfa dan omega tuh. Kalau buat tempat doa siara di mana-mana tuh ada beberapa nama itu ya. Bunda Maria perannya pasti sangat diperhitungkan juga. Tuhan Yesusnya di peristiwa jalan salib kan ada Bunda Maria udah berusaha bersiap-siap dari awal sampai terakhirnya, dia berusaha hidup kudusnya gitu ya. Latihan rohani, berani menghadapi masalah sampai dia di mana-mana, ada perempuan di mana-mana dan juga murid kesayang di mana-mana juga, dia udah menang di pelita iman, mengalahkan roh jahat. Jadi kan setahu kau emang udah pasti bener Tuhan Yesusnya itu meninggal wafat di kayu salib mengalahkan roh jahat untuk menebus dosa manusia. Jadinya sebenarnya bukan Tuhan Yesusnya menebus dosa roh jahat, bukan. Jati diri Tuhan Yesus bukan jati diri iblis. Jadinya kan manusia di dunia nyata udah tahu tuh kebenaran kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini mau diselamatin roh jahat, enggak, kan kita ingat janji baptis, menolak iblis dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita sehari-hari nggak kebawa-bawa belas kasihan sampai roh jahat yang jenis apa diampun apa gitu ya, karena udah tahu kebenaran kayak begitu. Yang telah ada, yang akan datang, yang telah ada, yang akan datang. Kan ada lagu tuh, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kemenangan, surya kebenaran. Terus hidup itu kan lebih baik hidup baik di masa sekarang katanya seminar akhir zaman dari sumber yang terpercaya tuh ya, dia udah banyak ngarang buku juga kan. Sebenarnya aspek manusia di dunia nyata kan ada banyak ya. Jadi kita secara overall udah jadi pemenang-pemenang kehidupan. Dengan kayak begitu udah berusaha sekali mengalahkan roh jahat yang dibaliknya itu. Gak semua masalah suka duka hidup manusia itu karena roh jahat, gak semuanya begitu. Tapi ada sedikit beberapa faktor ya, seberapa banyak karena sebab akibat, bukan cuma dosa sih. Yang penting iman kita tetap bertahan, tidak berpaling dan sebagainya juga kan. Harapan kita tetap menyala, bertumbuh, menyempurnakan diri, terus Tuhan kasih Tuhan Yesusnya menyempurnakan diri kita, melingkupi kekurangannya kita. Jadi kita udah berusaha iman, harapan, kasih kan gitu ya. Rajin, pangkal, pandai. Jadi ibu-ibu perempuan baik di mana-mana sih ya. Yang dibilang perempuan itu ya seberapa umur ya. Sebenarnya bukan cuman tergolong wanita dewasa aja kan. Bunda Maria zaman dulu semasa hidupnya sampai Tuhan Yesus meninggal di kayu salib masih muda juga ya. Iya, perempuan muda segala. Udah berusaha di zaman sekarang, udah rajin bekerja dan sebagainya, kebaikan-kebaikannya ada banyak juga sih. Di masa depan kata satu mereka mau menjelaskan perlengkapan rohaninya yang Efesus 6. Di aku di mana-mana, masih di mana-mana. Jadi di masa depan kita harus ingat perlengkapan rohaninya itu semakin baik lagi, mendandani diri dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan cuma jubah pujian. Jadinya mengenakan baju pesta itu juga penting juga di alam roh, untuk tubuh rohani kita terlindung dari mara bahaya tidak terlihat dan terlihat. Akhirnya juga perlengkapan rohani penting juga tuh supaya lebih bagus.